Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang fenomena perpindahan dari studi kasus fluida non-Newtonian, Bingham dan Eyring model. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Velanda Hartiana dengan NIM 005 dari jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri Angkatan 2019 kelas A. Dan rekan Saya Siti Kofifatul Hasanah dari NIM 011 jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri Angkatan 2019 kelas A. Sebelum membahas studi kasus, kita intermezzo sedikit terkait aliran fluida pada plat miring. Gambar ini merupakan gambar dari plat miring, di mana memiliki simbol dan arti yang berbeda-beda. Di sini terdapat simbol Z yang menyimbolkan arah aliran fluida, di mana arah dari Z ini dari kanan atas menuju ke arah kiri bawah. Kemudian di sini terdapat simbol X yang menyimbolkan lebar plat. Di sini simbol X dan simbol delta memiliki arti yang sama, yaitu lebar plat. Arah dari X sendiri adalah ke arah lebar plat atau ke arah bawah. Kemudian di sini terdapat simbol VZ yang menyimbolkan velocity distribution. Terdapat juga tau XZ yang menyimbolkan momentum flux distribution. Dan di sini juga terdapat simbol beta yang menyimbolkan direction of gravity. Kemudian pada titik ini memiliki dua kondisi, di mana kondisi yang pertama yaitu Z sama dengan 0, dan artinya pada titik ini fluida belum mengalir atau belum bergerak sama sekali. Kemudian terdapat juga kondisi kedua yaitu X sama dengan 0 dan Z memiliki nilai. Pada titik ini artinya fluida sudah mulai bergerak atau sudah mulai mengalir dari kanan atas menuju ke arah kiri bawah. Pada kondisi tersebut juga, atau pada kondisi X sama dengan 0 dan Z sudah memiliki nilai dari velocity distribution atau nilai dari VZ, dia akan bernilai maksimum. Karena pada saat fluida di titik X sama dengan 0, lokasinya akan sangat jauh dengan dasar plat atau bagian bawah dari plat. Dan hal tersebut memungkinkan fluida tidak akan bergesekan dengan dasar plat atau dengan bagian bawah plat, sehingga nilai VZ atau nilai kecepatan alir akan sangat cepat atau sangat maksimum. Kemudian momentum flux distribution pada saat fluida di X sama dengan 0 nilainya akan 0, karena di sini sesuai dengan simbol ini semakin jauh letak fluida dari dasar plat atau dari bagian bawah plat, nilai dari momentum flux distribution atau dari tau XZ nilainya akan semakin kecil. Sedangkan apabila fluida semakin mendekati plat, maka nilainya akan semakin besar atau semakin maksimum. Kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya akan digunakan pada penggunaan studi kasus fluida non-Newtonian model Bingham. Pada fluida non-Newtonian model Bingham memiliki persamaan dasar yaitu tau XZ sama dengan min mu 0 dikalikan dengan dvz per dx plus minus tau 0. Nah, tau 0 sendiri memiliki dua kondisi, di mana kondisi yang pertama
Ketika tau 0 bernilai positif, maka syaratnya adalah X lebih besar sama dengan X0 dan X kurang dari sama dengan delta. Kemudian kondisi kedua adalah ketika tau 0 bernilai negatif, maka persyaratannya adalah X harus lebih besar daripada delta dan X harus kurang dari sama dengan X0. Kemudian kita akan substitusi persamaan tau XZ sama dengan rho dikali G dikalikan dengan cos B dikalikan dengan X. Nah, persamaan tau XZ ini merupakan persamaan dari momentum flux distribution. Kemudian kita akan substitusi persamaan flux distribution ini ke persamaan model Bingham yang di atas ini. Sehingga menghasilkan rho dikalikan G dikalikan cos beta dikalikan dengan X sama dengan min mu 0 dikalikan dengan dVz per dx ditambah dengan tau 0. Kemudian di sini tau 0 akan pindah ruas ke sebelah kiri sehingga menghasilkan rho dikalikan G dikalikan dengan cos beta dikalikan dengan X dikurang dengan tau 0 sama dengan min mu 0 dikalikan dengan dVz per dx. Selanjutnya untuk mencari Vz kita mencari terlebih dahulu dVz per dx sehingga menghasilkan dVz per dx sama dengan rho dikalikan dengan G dikalikan cos beta dikalikan dengan X dikurang tau 0 per min mu dikalikan per min mu 0. Kemudian kita samakan penyebutnya, di mana penyebutnya itu harus mu 0, sehingga menjadi dVz per dx sama dengan min rho dikalikan G dikalikan dengan cos beta dikalikan dengan X dibagi dengan mu 0 ditambah tau 0 per mu 0. Kemudian kita integralkan untuk menghasilkan nilai persamaan Vz, sehingga persamaan Vz yaitu min rho dikalikan G dikalikan dengan cos beta per 2 dikalikan dengan mu 0 dikalikan dengan X kuadrat ditambah rho tau 0 per mu 0 dikalikan dengan X ditambah dengan C2 atau konstanta kedua. Nah, persamaan Vz ini merupakan persamaan ke-1. Selanjutnya, dengan menggunakan kondisi X sama dengan delta, di mana nilai Vz sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam persamaan 1 yang slide sebelumnya sudah kita cari, di mana persamaan 1 yaitu Vz sama dengan min rho dikalikan G dikalikan dengan cos beta dibagi dengan 2 dikali dengan mu 0 dikalikan dengan X kuadrat ditambah tau 0 per mu 0 dikalikan dengan X ditambah dengan C2 atau konstanta 2. Kemudian kita substitusikan kondisi X sama dengan delta. Di sini Vz sudah bernilai 0 dan di sini nilai X sudah digantikan dengan delta, sehingga menghasilkan persamaan C2 yaitu C2 sama dengan rho dikalikan G dikalikan dengan cos beta per 2 dikalikan dengan mu 0 dikalikan dengan delta kuadrat dikurang tau 0 per mu 0 dikalikan dengan delta. Nah, persamaan C2 ini merupakan persamaan kedua. Selanjutnya, kita substitusi C2 atau kita substitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan 1, di mana persamaan 1 yaitu Vz sama dengan min rho dikalikan G dikalikan dengan cos beta dibagi dengan 2 dikalikan dengan mu 0 dikalikan dengan X kuadrat ditambah tau 0 per mu 0 dikalikan dengan X ditambah dengan konstanta 2. Kemudian kita masukkan nilai dari C2 sehingga menghasilkan persamaan Vz sama dengan min rho dikalikan dengan G dikalikan dengan cos beta dibagi dengan 2 dikalikan dengan mu 0 dikalikan dengan X kuadrat ditambah tau 0 per mu 0 dikalikan dengan X ditambah rho dikalikan dengan G dikalikan dengan cos beta dibagi dengan 2 dikalikan dengan mu 0 dikalikan dengan delta kuadrat dikurang tau 0
per mu 0 dikalikan dengan delta. Selanjutnya kita sederhanakan persamaan di atas sehingga menjadi Vz sama dengan rho dikalikan dengan G dikalikan dengan cos B per 2 dikali mu 0 dikalikan dengan delta kuadrat dikalikan dengan 1 dikurang X per delta kuadrat dikurang tau 0 per mu 0 dikalikan dengan delta dikalikan 1 min X per delta. Nah, persamaan ini merupakan persamaan ketiga. Kondisi selanjutnya yang kita gunakan adalah pada saat Vmax dan X bernilai X sama dengan 0. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya gesekan antara fluida dengan dasar flat atau bagian bawah dari flat. Sehingga menghasilkan persamaan Vz max sama dengan rho dikalikan G dikalikan dengan cos beta per 2 dikalikan mu 0 dikalikan dengan delta kuadrat dikurang tau 0 per mu 0 dikalikan dengan delta. Kemudian kita sederhanakan persamaan di atas sehingga menjadi Vz max sama dengan delta per 2 dikalikan dengan mu 0 dikalikan dengan rho, dikalikan dengan G, dikalikan dengan cos beta, dikurang dengan 2, dikalikan dengan tau 0. Untuk studi kasusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu studi kasus model Eyring. Model dari Eyring merupakan suatu model yang mencoba menjelaskan perilaku transport melalui model kristal dari keadaan cair. Di sini mengambil titik awal dengan persamaan Nernst-Einstein, sehingga didapatkan bahwa DAB itu sama dengan KT dikali UA per FA. Ini menjadi persamaan 1. Kemudian diketahui bahwa DAB per KT ini itu sama dengan UA per FA karena KT yang di sini pindah ruas ke bawah sehingga menjadi DAB per KT. UA per FA ini adalah mobilitas dari partikel A, sedangkan DAB adalah suatu difusi dari massa. UA per FA dari ini itu menghasilkan persamaan baru, yaitu 3 mu B ditambah RAB dikali beta AB dibagi 2 mu B ditambah RA dikali beta AB dikali dengan 1 per 6 pi mu B dikali dengan RA. Dari mu B ini adalah viskositas dari pelarut murni, sedangkan RA ini adalah jari-jari partikel terlarut dan beta AB ini adalah koefisien gesekan dari geser. Dan jika ada suatu kasus beta AB ini menjadi 0 dan bisa juga beta AB ini menjadi tak hingga. Di sini, jika suatu kasus beta AB-nya itu sama dengan tak hingga, maka akan membentuk persamaan UA per FA itu sama dengan 3 mu B ditambah RA beta AB ini diubah menjadi tak hingga. Karena ini akan menjadi tak hingga per tak hingga, maka bisa dihilangkan. Dikali 1 per 6 pi dikali mu B dikali dengan RA. DAB ini per KT sama dengan 1 per 6 pi dikali mu B dikali dengan RA. Di sini DAB per KT ini karena DAB per KT sama dengan UA per FA. Dari mu B ini pindah ruas menjadi ke atas sini sehingga menjadi perkalian DAB dikali mu B per KT sama dengan 1 per 6 pi dikali dengan RA. Ini jika beta AB-nya sama dengan tak hingga persamaan ini.
Jika beta AB-nya itu sama dengan 0, maka UA per FA-nya akan menjadi dari beta AB-nya ini bisa dihilangkan karena sama dengan 0. Kemudian di sini ke bawahnya hanya didapatkan 3 mu B per 2 mu B. Dan mu B dari atas dan bawah bisa dihilangkan. Sehingga mendapatkan persamaan DAB dikali dengan mu B per KT sama dengan 1/4 pi dikali dengan RA. Jika molekul A dan B itu identik, yaitu untuk difusi sendiri, dan jika mereka dapat dijumlahkan untuk membentuk isi kubik dengan molekul yang berdekatan hanya bersentuhan, maka 2Ra itu sama dengan Va per Na dikali dipangkatkan 1/3, sehingga 4Ra-nya ini bisa diambil untuk diganti dengan Va per Na dipangkat 1/3. Pada keadaan DAB dikali mu B per KT sama dengan 1/4 pi dikali RA. Jika diganti dengan 2Ra itu sama dengan Va per Na pangkat 1/3, maka akan dihasilkan persamaan DAB dikali mu B per KT sama dengan 1/2 pi dikali Va per Na dipangkatkan 1/3. Jika teori keadaan aktif Eyring mencoba menjelaskan perilaku transport melalui model kuasi-kristalin dari keadaan cair, diasumsikan dalam teori ini bahwa ada beberapa proses laju tidak bermolekul yang dapat didifusi dapat dijelaskan, dan selanjutnya diasumsikan bahwa dalam proses ini ada beberapa konfigurasi yang didapat diidentifikasi sebagai keadaan teraktivasi, sehingga ada pernyataan bahwa Si di sini itu sama dengan 2pi, sehingga 2pi di sini bisa dijelaskan dan digantikan dengan Si, sehingga menghasilkan persamaan DAB dikali mu B per KT sama dengan 1/Si Va per Na dipangkatkan 1/3. Dari teori Eyring ini pada model keadaan cair yang disederhanakan, dan akibatnya kondisi yang diperlukan untuk validitasnya tidak jelas. Namun, Berman itu telah menunjukkan bahwa model Eyring memberikan hasil yang konsisten dengan mekanika statistik untuk larutan biasa, yaitu untuk campuran molekul yang memiliki ukuran, bentuk, dan gaya antar molekul yang serupa. Di sini, Si itu merupakan suatu parameter pengepakan dalam teori yang mewakili jumlah tetangga terdekat dari molekul pelarutnya. Sekian penjelasan dari saya dan rekan saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.